Ini kita bincang-bincang lagi sambil makan apa nih Pak? Ada Pak Abi ya, dan silor. Silor. Akhirnya ini apa? Cimol loh. Cimol digoreng itu. Ini. Hari ini panas banget ya? Nah, jangan. Gak apa-apa. Oh iya, nyampah. Sekali lah. Minggu-minggu ini panas banget ya? Iya. Iya. Jangan? Panasnya beda ya. Udah berapa hari gitu? Kemarin Anda dapat berita yang nanti ngomong Pak, Apa? yang terdampak Indonesia apa? Tapi Indonesia nggak ada BMKG Asia sih, di berita sih Asia nggak dapat Nggak tahu panasnya, nama cuma bahasa Inggris. panas-panas juga sih. Ini panas banget ya. Beberapa hari ini ya. Kali aja biasa nggak kelihatan pakai baterai. Iya, bahkan AC di rumah juga nggak kerasa gitu. Apalagi nggak pakai AC ya, rumah Payen. Mana kali California, ya kan? Ini jangan menghina ente. Iya serius loh. Tapi emang Gacor. apa ini dampak apa Pak Yan ya? Tapi tadi ada berita yang Anda kirim ya tadi. Itu apa tuh? Berita Ini- tentang apa? Tentang di Greenpeace itu. Ya, dampak tentang pemanasan global. Nah, ini global ya. Ketika umat manusia ini tidak mau berhenti menggunakan bahan bakar fosil, dalam hal ini yaitu BBM ya, Nah, batu bara dan sejenisnya, pemanasan global ini nggak bisa dicegah, nggak bakal bisa dihindari, karena pemanasan global itu berbanding lurus dengan kandungan gas karbon dioksida yang ada di atmosfer, yang ada di udara. Semakin tinggi kandungan gas karbon dioksida di atmosfer, maka akan semakin tinggi pula suhu yang ada di permukaan bumi tersebut. Karena gas karbon dioksida ini dia memiliki sifat yang dikenal dengan efek rumah kaca. Pernah dengar gak efek rumah kaca? iya. Cuma nggak tahu itunya. Apa yang dimaksud efek rumah kaca? Enggak, dulu belajar Pinter ya. dari SD. Ya kan? Antum, Pemanasan global. apa itu yang dimaksud efek Kalau rumah aneh, kaca? kalau aneh sampai sekarang mungkin itu ya rumah-rumah kaca kayak gedung kaca-kaca gitu kan. Bukan. Saya tahu efek rumah kaca tuh yang ada tanaman, tanam pohon di rumah kaca. Bukan. Bukan ya? Ini kan aneh gedung-gedung yang berkaca gitu. Itu Bukan. juga pemanasan global, Bro. Bukan. Efek rumah kaca itu bukan berarti bumi ini banyak rumah-rumah yang terbuat dari kaca, bukan. Atau gedung-gedung tinggi yang terbuat dari kaca, bukan. Apa tuh? Jadi efek rumah kaca itu adalah di mana sifat daripada atmosfer bumi yang dia bisa meloloskan sinar ultraviolet ke permukaan bumi, tapi tidak bisa memantulkannya kembali ke angkasa. Akhirnya sinar ultraviolet tersebut terperangkap dalam bumi. Jadi ini bumi. Kemudian ini kan ada Bulat. astagfirullahaladzim, bumi udah bulat Pak. Ini udah tobat belum? Udah. Bahas nih udah. Ya udah, nanti kita kawan-kawan bahas bumi flat Bahas ya. dulu. Plata. Nah, di atas permukaan bumi kan ada atmosfer tuh. Ya kan? Ada atmosfer. Nah, atmosfer tersebut itu mengandung berbagai macam gas. Ada oksigen, ada nitrogen, ada yang tadi saya bilang karbon dioksida dan sejenisnya. Ya. Nah, ketika makin tinggi kadar karbon dioksida di atmosfer, maka sinar yang datang dari matahari itu kan mengandung berbagai macam jenis sinar, termasuk salah satunya adalah sinar ultraviolet. Ya, kemudian masuk ke dalam menerobos atmosfer bumi tersebut, kemudian dia memantul atau mengenai permukaan bumi
Ya, kemudian dia ketika dia mau memantul ke angkasa itu nggak bisa, Nggak bisa perangkap. karena terperangkap oleh Jadi panas. ya, Posisi bumi otomatis jadi maka panas. timbulnya apa? Timbulnya permukaan bumi ini menjadi panas. Tapi yang sekarang termasuk efek rumah kaca juga. Iya, termasuk. Terus ada berita tadi Pak. Ya, jadi itu. semakin tinggi kadar gas karbon dioksida di permukaan bumi, maka akan semakin tinggi pula pemanasan global itu, suhu bumi ini. Makanya- juga emang udah. Makanya ini di sini ada gerakan yang disebut gerakan apa tuh? P5. Astagfirullahaladzim. Apa sih tadi gerakannya? Ya. Sampai ada MUI itu apa? Non proliferasi, non proliferasi bahan bakar. Itu apa? Ya, non itu berarti kan tidak. Ya, artinya di sini gerakan untuk tidak lagi memakai bahan bakar fosil tadi. Karena- Listrik gitu dong. Karena apa? Karena bahan bakar fosil ini termasuk BBM, batu bara, dan yang lainnya itu adalah penghasil karbon dioksida yang paling tinggi. Ah. Sehingga kalau itu nggak dicegah atau nggak ditekan, maka tadi gas karbon dioksida di atmosfer, di udara ini akan semakin banyak. Timbulnya apa? Timbulnya efek rumah kaca itu yang nanti akan nggak bisa dihindari. Begitu. Makanya negara-negara yang tadi atau yang Oh, berarti sinar matahari itu gara-gara itu bahan bakar fosil. iya, Termasuk itu salah satunya. Apa emang itu gara-gara apanya? yang bikin perangkap sinar Ya. apanya? Gara-gara penggunaan Bahan bakar fosil. Oh. yang berlebih. Nah, termasuk menghambat- pabrik-pabrik, Menghambat. kendaraan bermotor, Nah, terus ya sebagai mobil. ya, jadi sepeda menghambat motor. jadi menghambat apa sinar UV ya. Ya, sinar ultraviolet Ultraviolet itu untuk memantul kembali ke Kembali. Gara-gara angkasa. itu. Iya. Hanya itu aja. Sejauh ini yang paling signifikan adalah itu. Makanya negara-negara di sini itu mengadakan suatu perjanjian ini kan. Tapi tadi ada MUI apa tuh MUI, Ya. Pak? MUI Ya, apa? termasuk MUI juga mendukung. Mendukung apa? MUI mendukung untuk tidak memakai penggunaan atau penggunaan bahan bakar fosil ini. Oleh karena itu, manusia sekarang sedang mencari alternatif bahan bakar selain bahan bakar fosil. Gitu. Bahan bakar fosil buat apa aja tuh? Motor listrik ya. Bahan bakar fosil itu ya yang sekarang kita pakai nih. Motor, Oh, kayak bensin itu fosil. bensin itu fosil. Kenapa Solar, dikatakan ya? bahan bakar fosil? Karena itu dulunya adalah apa? Fosil-fosil. Dulunya itu terbentuk dari fosil-fosil jasa dernik yang udah tertimbun selama jutaan tahun yang lalu. Endapan itu jadi minyak. Ya, begitu. Nah, sekarang manusia itu sedang mencari energi alternatif, ya. Absurd kayak itu doang. Mencari energi alternatif, termasuk salah satunya Indonesia. Dia sedang menggalakkan energi surya kan, energi matahari, sel bahan bakar, Itu sel tenaga surya. listrik itu, motor listrik termasuk gak? Nah, sekarang Alternatif pertanyaannya, kan? salah satunya itu. Cuman pertanyaannya sekarang ketika sepeda listrik misalkan atau mobil listrik itu dia sudah habis baterainya, kemudian untuk dia kembali full kembali, baterainya harus dicas kan, ya kan? Nah, casnya dengan apa? Casnya dengan listrik juga, ya kan? Dengan listrik dari PLN. PLN dari mana? PLN itu sekarang masih menggunakan bahan-bahan fosil, menggunakan batu bara, menggunakan minyak, diesel dan seterusnya. Jadi belum secara signifikan meredam atau mengurangi emisi gas karbon dioksida itu. Nah, begitu. Kecuali kalau PLN-nya murni menggunakan panel surya misalkan, Iya. atau energi nuklir misalkan PLTN. Nah, Itu bahas tadi. Itu Nah. nanti aja tuh. ini berat kalau PLTN. Ya. Tapi sekarang saya mau membahas secara sekilas ya. Ya lama bro, mau maghrib. Iya. Ini cepat. Jadi energi nuklir itu adalah energi yang paling efisien di antara Wajar balik. di antara energi-energi yang ada. Energi nuklir ya. Energi nuklir adalah energi yang paling efisien di antara energi-energi yang ada.
Tapi jangan salah, ya, energi nuklir itu terbagi dua. Ada fusi nuklir dan fisi nuklir. Oh. Lu nggak usah jauh-jauh bro. Itu tuh sekarang- itu ayat-ayat rusakan bumi itu. Nah sekarang yang masih digunakan oleh manusia itu adalah energi nuklir yang bersumber dari fusi nuklir. Maaf, dari fisi, dari pembelahan inti inti atom ya. Sementara kalau fusi itu penggabungan inti atom. Meledak itu. Ya, penggabungan inti atom kemudian yang setelah digabung menghasilkan energi. Sebenarnya apa? Sebenarnya energi yang sekarang kita nikmati yaitu dari matahari. Ya, matahari itu kan dia memancarkan energi, ya kan? Nah, manusia itu kan dari sejak zaman dahulu sampai sekarang bertanya-tanya dari mana itu sumber energi matahari tersebut, Panas banget. ya kan? Nah, kemudian terjawablah yang sekarang kemudian mau ditiru oleh manusia. Ternyata energi matahari itu bukan bersumber dari minyak bumi, bukan bersumber dari apalah yang istilahnya dibakar di sana di inti mataharinya, bukan. Tapi itu adalah bersumber dari hidrogen yang kemudian bergabung, inti hidrogen bergabung dengan inti hidrogen menjadi inti helium. Itu yang dikenal dengan fusi nuklir. Dan itu adalah energi yang sangat efisien. Energi yang sangat efisien sehingga matahari itu bisa bertahan sampai miliaran tahun. Kita kuliah Ya, nuklir. Kuliah nuklir. pernah nggak matahari kehabisan energi? Enggak lah. Pernah lah. Nggak pernah kan? Gimana caranya? Kenapa? Kan Karena sumber. matahari itu energi yang dia hasilkan itu efisien. Nah sekarang manusia itu mau meniru energi yang dihasilkan oleh matahari itu, seperti proyek-proyek tokamak, ya, itu negara-negara pada bergabung untuk menciptakan reaktor fusi nuklir. Sekarang tuh lagi lagi ada program seperti itu, tapi belum berhasil. Hanya beberapa menit saja baru berhasil. Begitu. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau teman-teman memandang matahari gitu kan, kenapa nggak terbetik dalam teman-teman? Nggak bisa kita mandang matahari, perih pak. Ya, itu energi yang dihasilkan matahari itu dari mana? Gitu. Oke betul. Jadi Kita lanjutin lagi dah. Siap. ini hanya Ini panjang, sebagian kecil. Ini prolog ya. Ya. Nanti kita lanjutin lagi tentang nuklir bersama Pak Abi dan Bayan.